semuanya. Jadi sekarang kita mau menelusuri sekitaran Cimahi untuk mencari anggota serta tokoh masyarakat untuk kita wawancarai mengenai situasi politik di dalam pemilu saat ini. Nah, tunggu aja ya guys. See you. Menurut saya sih debat kemarin ya cukup. Mungkin ya warga masyarakat bisa memilih mana yang terbaik menurut pandangan mereka. Kebetulan saya lihat hanya satu kali yang debat tuh, jadi nggak monitor semuanya, dikarenakan saya sih berpikir apa ya, bukan berarti hanya sandiwara, cuman kurang menarik aja menurut saya gitu perdebatannya ya, terutama waktu saya lihat bukan perdebatan itu bukan apa ya, bukan berbicara tentang visi misi atau apa, hanya seperti menjatuhkan satu sama yang lain saja. Kalau debat kan masalah yang sifatnya udah general ya, umum, artinya setiap kontestan ataupun peserta harus melalui sebuah perdebatan, artinya mereka saling memberikan satu motivasi, masukan, walaupun dalam hal itu ada perbedaan gitu ya, tapi perbedaan itu merupakan sebuah nuansa untuk memperluas pandangan kehidupan dalam berpolitik gitu. Jadi debat itu sangat penting, artinya untuk mengetahui sampai jauh mana wawasan dia, visi misi dia, kemudian karakter masing-masing peserta itu seperti apa, sehingga nanti akan terwujud sebuah keputusan yang lebih kepada kepentingan negara gitu. Itu. Menurut saya sudah bagus, cuman permasalahan kan ada orang yang suka, ada yang nggak senang ya. Kalau debat itu bagus, semua udah bagus lah. Mereka memberikan konsep masing-masing, hanya permasalahannya kan apakah itu original atau nggak tahu ya. Artinya apa, mereka itu disetting atau real atau enggak saya nggak tahu. Teman yang jelas itu kelihatannya memang bagus, cuman belum sampai kepada sasaran yang memang diharapkan oleh rakyat gitu. Ya itu. Artinya mereka masih memberikan nuansa-nuansa pandangan sifatnya masih kosong, belum pasti gitu. Itu karena kan mereka juga masih dalam artinya memberikan konsep lah untuk kedepannya, tapi belum ada kepastian gitu ya. Ya maksudnya mah debat secara sehat lah, jangan sampai saling menjatuhkan. Ya kita kalau misalnya untuk membongkar aib seseorang mah kan gampang, bongkar semua, ya kita bersaing secara sehat aja. Saya harapkan ada debat yang real, yang original, artinya mereka memberikan konsep-konsep yang nyata kepada rakyat sehingga rakyat tuh terasa benar gitu ya. Artinya mereka debat yang betul-betul berguna untuk rakyat, semesti masalah masalah pengangguran, masalah pekerjaan, masalah hal-hal yang menyangkut kehidupan rakyat lah, real gitu ya. Jangan sampai mereka debat mempermasalahkan hal-hal yang untuk kepentingan dia sendiri gitu, tapi tidak memikirkan rakyat gitu. Semestinya mereka debat lebih ke nuansa kepada kerakyatan gitu lah, memikirkan masalah pengangguran seperti apa, pekerjaan seperti apa. Jangan mereka berhayal-hayal karena ingin menang aja gitu. Ya harapan saya secara pribadi gitu ya perdebatan yang intelektual aja gitu, artinya bukan menjatuhkan salah satu kandidat atau saling serangnya begitu, tapi perdebatan yang mewacanakan masalah Indonesia ke depan bagaimana, karena kan mereka itu kan yang jadi pemimpin, yang bakal jadi pemimpin. Jadi yang saya pikir perdebatan itu ya perdebatan yang sifatnya membangun negara lah gitu, bukan hanya menjatuhkan pribadi gitu. Ya, untuk di perkotaan kemungkinan kecil karena memang setiap orang sudah pegang media tersendiri yaitu HP. Jadi lewat HP, lewat TV juga sudah studionya banyak, paslon-paslon juga banyak masuk ke
ranah dari media yang tersedia itu, sehingga kemungkinan kalau di perkotaan gini nggak terlalu berpengaruh sih. Itu ada juga perlunya, tapi persentasenya kecil. Berbeda kalau di kampung-kampung itu, yang masalah di kampung sudah belum terjangkau, dan nggak semua di kampung itu punya HP itu istilahnya, terutama kalangan orang-orang tua itu juga harus melihat gambar itu. Kalau di perkotaan sih sebenarnya kecil sih itunya. Menurut saya cukup mengganggu juga, walaupun mungkin menurut para calon mah efektif gitu ya, karena ditempatkan di satu titik tertentu, tapi secara estetika kurang indah gitu. Jadi bertebaran di mana-mana. Contoh salah satu tempat saling bertumpuk itu, ini saya pikir kurang bagus. Tapi kalau tertata dengan rapi gitu ya, bahkan pemasangannya itu hanya seenaknya, asal nempel, asal apa, sehingga mengganggu juga kalau menurut saya gitu. Ya ada kampanye, ada semacam dialog ya, istilahnya di satu tempat dengan masyarakat, pendekatannya gimana. Jadi dengan cara dialog persuasif gitu, satu sama lain. Jadi kan ini ya, kalau dengan dialog itu kan tahu keinginan rakyat itu ke arah mana, seperti apa. Walaupun tidak semuanya, kan bisa digolongkan dari kalangan tertentu misalnya itu. Dia kampanye yang humanis, yang mengajak membangun, mengajak untuk bersatu, mengajak untuk membuka wawasan. Jadi tidak saling menjelekkan, tidak saling memburukkan atau membuka keburukan dari pihak-pihak lain. Dan saya yakin yang di atas atau yang dikampanyekan atau paslon istilahnya itu, mereka itu baik-baik saja, fan-fan aja. Cuma di kalangan bawah yang pengetahuannya, informasinya atau wawasannya kurang, itu bisa menimbulkan keributan. Itu kalau saya. Jadi kalau saya mengajak yaitu bahwa terutama calon-calon pemilih itu harus bersikap dewasa istilahnya mas sekarang. Karena masing-masing punya hak, masing-masing punya pilihan, nggak bisa dipaksakan kepada orang lain. Kalau sekedar mengajak, membujuk itu boleh sih sebetulnya. Tapi kita nggak boleh kalau pilihan berbeda langsung kita menjelekkan atau memusuhi, itu nggak boleh. Saya akan mencari, mengetahui track record dan rekam jejak dari calon-calon pemimpin kita. Selain itu kita juga harus cari tahu kontribusi atau apa saja yang sudah dilakukan oleh para calon untuk Indonesia Emas 2024. Yang saya jadikan penilaian untuk memilih, yang pertama dari latar belakang pendidikan sama pengalaman yang mereka punya. Pengalaman itu dilihat dari integritas sama etika, gimana cara mereka merealisasikan rencana yang mereka lakukan dan rencanakan. Terus sebagai pelajar kita juga menekankan pada aspek pembangunan pendidikan dalam rencana kerja mereka untuk membangun generasi muda yang lebih berkualitas. Dengan melihat cara berbicara dari calon presiden dari debat kemarin. Kita harus mencari tahu dulu informasi yang terkait mengenai nomor urutnya, termasuk ini tugas-tugasnya dan sistem politiknya. Dan juga kalau bisa semua sistem yang akan dipekerjakan oleh nomor urut ini bisa lebih jelas dan bisa lebih detail. Capres-capres itu pada adil ya, tidak ada yang bermain licik, dan terus tuh di setiap KPU-nya tuh harus jujur gitu untuk mengirim ke pusatnya kan. Kan kadang tuh ada tuh KPU yang suka berbuat licik gitu kan. Yang saya harapin sih dari tahun sekarang tuh semoga tidak ada yang kayak gitu sih, semuanya adil. Semoga calon-calon presiden yang akan menjadi pemimpin kedepannya bisa memenuhi visi misinya untuk negara kita kedepannya. Siapapun yang menjadi presidennya nanti dapat merealisasikan visi dan misinya sesuai dengan apa yang dijanjikan sejak awal kampanye. Dan saya harap presiden bisa melakukan seadil-adilnya terhadap masyarakat swasta maupun negara. Semoga pemilunya bisa berjalan dengan lancar, bisa terlaksana dengan adil, jujur, dan juga tidak adanya kecurangan. Dan semoga
siapapun pemimpin yang terpilih nanti bisa mengemban tugasnya dengan baik serta mampu membawa masyarakat menjadi masyarakat yang sukses. Udah di record sih dari tadi. Wawancarai mengenai situasi situasi politik menjelang pemilu saat ini. Kita mau kemana aja guys? Kalau menurut saya untuk Satu. Menurut saya untuk mencari informasi. Bentar. Satu. menurut saya dalam pengalaman pemilih Ya.